Halo teman-teman, di video kali ini aku sebenarnya mengincar armada keren dari medali emas yang menggunakan bodi Avante dari karoseri tentrem yang jalan dari Jember. Namun ternyata aku gagal ngedapetinnya, dan bukannya kecewa, aku malah dibuat kagum oleh armada-armada dari PO medali emas ini nih teman-teman. Penasaran apa yang membuatku kagum? Simak video ini sampai habis. Halo teman-teman, balik lagi sama aku di Muhammad Ivan Bastomi. Hari ini di hari Selasa tanggal 10 September 2024, aku udah berada di depan kantor agen perwakilan medali emas yang ada di Surabaya nih teman-teman. Dan tepatnya ada di Jalan Medaeng nih. Dan hari ini aku akan nepatin janjiku untuk naik medali emas, tapi yang dari Jember teman-teman. Jadi yang dari Jember ini berbeda dari yang kemarin, yaitu yang kemarin tuh dari Malang menuju ke Merak. Dan untuk hari ini itu keberangkatannya dari Jember, dan sampai sini, sampai di Surabaya ini sekitar jam 4 sore dan langsung berangkat nanti, dan arah tujuan ke Bogor teman-teman. Jadi sesuai yang ada di banner belakang ini, itu ada di jam 4 dan full tol Trans Jawa teman-teman. Sebenarnya aku pingin nyobain yang nggak full tol Trans Jawa ya, tapi berangkatnya terlalu siang. Dan juga ini sih teman-teman, busnya itu dari Malang, dan juga ada yang dari Malang rata-rata. Jadi aku pengen nyobain yang bus Jember sih. Dan bus Jember itu istimewanya dia memakai Avante H8 teman-teman, dan juga sasis dari Mercedes-Benz 1626. Jadi makanya aku penasaran banget untuk naikin yang bus Jember, karena dia yang pakai Avante. Kalau lainnya itu rata-rata pakai pakai Jetbus 3 Voyager, dan juga ada sih beberapa unit yang memakai SR, pakai punyanya Laksana. Nah, yang jalan di Jember itu yang Avante itu hanya jalan di Jember teman-teman. Makanya aku penasaran banget dan aku pengen nyobain. Jadi masih ada beberapa menit, kita ngambil tiket dulu di agennya teman-teman. Jadi pantengin terus videoku kali ini. Dan aku barusan udah masuk untuk menanyakan tiketku. Ternyata ada problem nih teman-teman. Jadi waktu dulu, kalau coba scroll lagi di videoku yang sebelumnya ya, itu aku pesan via agen. Dan waktu itu aplikasi sedang dimatikan, dan per 2 minggu atau sekitar awal bulan September deh kayaknya ya, awal bulan September itu medali emas mulai meluncurkan aplikasi barunya, aplikasi online-nya di Play Store teman-teman. Jadi aku penasaran banget bagaimana enaknya, kemudahannya memakai aplikasi. Dan untuk hari ini aku udah pesen via aplikasi dan mendapatkan diskon 25.000 setiap perjalanan. Jadi lumayan lah ya. Makanya aku nyobain medali emas lagi karena mumpung ada diskon teman-teman. Dan diskon ini sampai 5 Oktober kalau nggak salah. Jadi
akan aku kasih di bawah nanti. Jadi diskonnya itu 25.000. Tentu lebih menguntungkan kalau kalian pesen via agen ya teman-teman. Karena di via agen kalian nggak perlu bayar biaya aplikasi atau biaya layanan. Namun karena aku hanya ingin aja nyobain pesen tiket via aplikasinya, karena aplikasinya baru dan secara interface itu bagus teman-teman. Dan memang aku rasa dari sekian banyak aplikasi, memang aplikasi dari Medali Emas yang baru ini memang lebih bagus daripada lainnya teman-teman, dan juga lebih enak cara penggunaannya. Hanya saja tadi aku udah pesen via aplikasi ya, dan tiba-tiba di aplikasiku itu tiketku yang hari ini tuh aku cariin nggak ada teman-teman. Jadi loh, kok hilang gitu, tiba-tiba nggak ada. Terus barusan tadi aku masuk, daftarku ada di listnya, di list penumpangnya itu ada, tapi nggak bisa dicetak tiketnya teman-teman. Jadi nemu keanehan juga ya. Ya semoga bisa diperbaiki sih. Aku nggak tahu juga kenapa bisa begitu teman-teman. Jadi ya nggak apa, pengalaman pertama juga. Dan cukup unik juga ya permasalahannya, yaitu tiketnya hilang, tapi di list tetap ada teman-teman. Jadi tetap ini sih, tetap berangkat ya jadinya aku. Dan berangkatnya kan di jam 4 sore dan udah tinggal 15 menit lagi sih. Jadi ya kita tunggu aja. Dan untuk tiket hari ini, ngomong-ngomong soal tiket, hari ini nggak ada tiketnya ya jadinya. Jadi nggak bisa pamer ya. Terus aku berangkat ke arah Pasar Rebo atau Cilandak teman-teman. Jadi aku akan turun di antara Pasar Rebo atau Cilandak. Terus untuk harga aku dapat di harga 345 teman-teman, dan terkena biaya aplikasi jadinya 349 atau 350. Jadi ya cukup terjangkau ya. Apalagi mengingat di videoku sebelumnya aku cukup senang dengan layanan dari Medali Emas ini, dengan harganya yang murah dan juga layanannya yang bagus banget. Jadi makanya aku ingin nyobain layanan yang dari Jember teman-teman. Wah, aku nggak sabar banget sih ketemu bisnya. Soalnya bisnya kalau dilihat dari foto di Instagram itu bagus banget, dengan warna merahnya khas Medali Emas, terus Avante H8-nya dengan 32 seat dan ada toilet dan kayaknya ada smoking room juga. Jadi aku penasaran banget. Tentunya nanti kalau di Medali Emas ini aku nggak mungkin bisa review interior dan juga toiletnya ketika ada di sini ya teman-teman. Jadi karena pasti langsung berangkat teman-teman. Jadi nanti mungkin aku akan review di rumah makan. Jadi tonton terus videoku kali ini teman-teman. Oh iya nih teman-teman, kalian kalau mau catat agennya, ini ya, ini nomornya, dan ini agen Surabaya, dan ini rute-rutenya teman-teman. Kalau sudah aku jelasin, kalau yang nggak ada tulisan full Trans Jawa, dia akan lewat Lamongan dan lain-lain dan sampai Bojonegoro, baru akan kembali ke tol teman-teman. Jadi yang Jember ini, bus Jember ini berangkat dari Jember itu jam 11 siang teman-teman. Jadi ada banyak pemberangkatan dari Jember, seperti di Terminal Tawang Alun ya, Terminal Tawang Alun, dan juga ada kantor dari Medali Emas Jember juga ada teman-teman. Jadi kalian kalau dari Jember, silakan aja pesen tiketnya di agen-agen dari Jember ataupun via aplikasi teman-teman. Dan berangkatnya cukup siang ya, di jam 11. Dan saat terakhir kali aku ke sini itu nggak ada kursi-kursinya ini teman-teman. Dan sekarang udah improve ya, udah apa ya, udah nambah kursi dan juga ada dispensernya udah nyala, dan jadi lebih kayak lebih luas gitu teman-teman. Ya selayaknya agen-agen bus malam yang ada di Indonesia ataupun di Surabaya teman-teman. Wah, udah improve sih, udah bagus banget, keren juga ya. Nah ini dia unitnya teman-teman. Ternyata aku lagi kurang beruntung nih.
Aku nggak dapat yang Avante dan dapatnya yang Jetbus 2 gini teman-teman. Dan ini dari Malang ternyata. Padahal aku pesennya yang dari Jember teman-teman. Tapi ternyata tadi dikonfirmasi bahwa bus Jember kayaknya lagi nggak dioperasiin dan dioper ke sini semua teman-teman. Jadi ini nantinya juga akan sampai ke Merak teman-teman. Wah gila ya. Jadi karena untuk menanggulangi operasional dari bus, jadi beberapa bus yang biasanya jalan jadi nggak jalan dan digabung ke bus yang jalan teman-teman, gitu katanya dari agen Surabaya tadi waktu aku konfirmasi teman-teman. Jadi ya nggak apa-apa lah ya, kita coba aja gimana rasanya naik bus medali emas yang ini teman-teman. Dan kalau dilihat ini sasisnya itu kayaknya 1626 deh dengan Jetbus 2 plusnya. Wah, kalau dari samping gini ya memang oke sih ya, tarikan garisnya walaupun ini kayaknya udah beberapa tahun ya, tapi kayaknya masih terawat sih, masih oke-oke aja. Terus kalau dari depan ini cuma ada logo Mercy-nya dan juga logo bintang-bintangnya gini. Wah, gokil sih. Ya cukup ini ya, cukup kecewa tapi ya nggak apa-apa lah. Namanya perjalanan belum tentu pasti naik unit tersebut teman-teman. Jadi diterima aja dengan lapang dada gitu. Dan aku tetap happy kok teman-teman, santai aja. Memang keadaan nggak ada yang tahu lah. Oke, untuk review singkat bagian luarnya gini dulu, kita masuk dulu ke dalam busnya teman-teman. Oh iya, aku mau naruh bagasi nih. Bentar, habis ini nih. Oh, jalur nomor Pak Ansor itu nomor dewe. Jalur nomor sakni gak dikirim kado gue. Oh, berarti Ansor ini ngomong ini. Orangnya dulu masuk raja wong gak kenal. Dan karena bisnya udah diberangkatin teman-teman dan aku lagi ada kesempatan untuk nge-review toiletnya dulu. Jadi aku review toiletnya dulu nih teman-teman. Wah, khas Jetbus 2 ya. Jadi Jetbus 2 tuh nggak ada cuttingannya gini, polos. Kita coba dulu lihat. Wah, ya masih lumayan bersih. Di sebelah kiri ada kaca dan ada penampungan air. Dan juga ada handle di sebelah kanan teman-teman. Dan ingat, ini hanya untuk buang air kecil, bukan untuk buang air besar ya teman-teman. Dan juga digunakan saat bus sedang berjalan. Jadi jangan digunakan saat bus sedang berhenti, karena toilet bus itu nggak ada penampungan kotoran teman-teman. Jadi semua yang dibuang di sini itu akan langsung jatuh ke bawah. Jadi usahakan kalian buang air kecil saat bus sedang berjalan aja nih teman-teman. Dan ternyata kita masuk ke terminal Bungurasi. Ngomong di telepon bisa. Aku tak TikTok dulu nih. Oh, kami. Berapa paling mana naik ya di Jabanan. Enggak iso Kak, aturan aku lagi. Jeput. Saya kan kalau begini model ini harusnya kayak terlalu baik. Dan selepas kita naik langsung diberi snack yang segini banyak nih teman-teman. Ya khas medali emas ya. Udah kayak keluar minimarket gitu. Oke, kita coba buka dulu ya. Apakah tetap snacknya seperti dulu atau bertambah atau berkurang? Kita buka dulu teman-teman. Kita mau nge-review snack, ternyata di depan lagi kemacetan panjang nih teman-teman, di Bundaran Waru. Wah udah biasa sih, tapi ini masih jam segini ya, udah macetnya udah panjang banget loh.
sampai depan. Udah serasa kayak Jakarta loh teman-teman. Dan kita diberi popcorn, terus mie sedap cup, terus ada roti auka, teh dan kopi yang bisa dibuat di dispenser di depanku ini teman-teman. Jadi dispensernya ada di depanku nih. Jadi kalau mau bikin apapun enak nih, tinggal bikin. Terus ada teh Javana, ada air minum juga 600 ml, dan terakhir coklat Hokkaido nih. Udah ya, tuh udah habis. Kayaknya sama ya kayak yang terakhir kali kita naik ya, sama aja sih. Sebanyak gini loh, sampai aku bingung mau naruh di mana. Oke, macetnya panjang teman-teman. Tapi bedanya kalau di Surabaya masih jalan walaupun sedikit-sedikit gini ya. Nikmat sih, mantap. Astagfirullahaladzim, istighfar belum, istighfar ya Allah. Ini nih teman-teman, salah satu yang menjadi improvement dari JetBus yang sekarang ya, yaitu pandangan penumpang terutama di JetBus 2 ini ya. Ini kerasa banget, yaitu sekat tengah itu terasa gede banget teman-teman, dan mengganggu pandangan. Jadi kita cuma kelihatan segitu doang, dan di atas ya cuma gini. Apalagi ini MHD ya, ini ya JetBus 12 yang MHD nih. Terus di kiri itu ketutupan selendang gitu teman-teman, dan juga di kanan. Jadi pandangan penumpang cuma bisa melihat di situ cuma ngelihat langit ya. Terus itu pun cuma kepotong juga, sama kepotong. Dan di samping ini itu pun nggak seberapa luas teman-teman. Itulah yang diimprovisasi atau yang dirubah oleh JetBus 5 yang sekarang dengan meniadakan selendang dan memperkecil sekat yang ada di depan ini. Diperkecil di JetBus 5 teman-teman. Jadi pandangan penumpang bisa lebih gede. Ya overall tetap nyaman memang kalau pakai bodi Adiputro, terus pakai Mercy 1626 nih teman-teman. Tetap nyaman aja sih, mantap lah. Dan ini di pukul 17.19 teman-teman. Kita berhenti di exit tol Jombang untuk ngambil penumpang nih. Dengan pemandangan ibu-ibu pengajian tuh. Udah biasa ya kalau di Jombang. Dan ini di jam 18.19
bis medali emasnya lagi turun di Caruban ya teman-teman untuk mengambil penumpang. Ini lumayan ya, ada 2 atau 3 penumpang di sini. Wah. Dan ini di Madiun teman-teman. Lagi naikin penumpang nih. Ada 1 kayaknya deh. Dan ini depan langsung pintu tol lagi teman-teman. Jadi habis berhenti di Indomaret nih, langsung naik lagi ke tol. Sebelum nanti setelah ini ya mungkin kita akan servis makan di rumah makan Duta 3 Ngawi. Tap. Ya teman-teman, dan ini tepat di jam 18.56 bis medali emas yang membawaku sudah sampai di rumah makan Duta 3 yang ada di Ngawi teman-teman. Dan overall dari beberapa jam perjalanan ini yang aku rasain sih tetap nyaman sih, enak. Terus suara gemblodok juga masih minim, terus AC juga masih sangat dingin. Dan apa ya, cuman kekurangannya itu ada di pandangan aja sih teman-teman, karena ya JetBus 2 ya memang kekurangannya ada di pandangan penumpang aja teman-teman. Dan suspensinya juga nyaman, empuk, terus busnya juga dipacu di kecepatan 80 sampai 90 km per jam aja. Jadi nyaman banget dan gak kerasa goyangannya, beneran deh. Jadi kayak halus banget gitu teman-teman, enak sih. Wah, dan aku udah lapar ya, jadi udah dibagiin kupon makannya karena aku tadi gak ada tiket fisik ya. Jadi karena kejadian tadi aku gak dapet tiket fisik, jadi untung ada kupon makannya. Dan karena aku udah lapar, kita langsung makan aja terlebih dahulu teman-teman. Ikutin terus perjalananku hari ini. Dan ini dia servis makanku hari ini teman-teman. Aku ngambil mie, nasi yang banyak ini, terus ada ayam nih. Nah, terus ada teh hangat. Wah, mantap ya. Kalau di rumah makan Duta biasanya aku makan rawon ya, tapi karena ini bukan layanan yang makannya yang premium teman-teman, jadi ya nggak apa-apa lah. Tetap enak lah. Kalau dari rumah makan Duta itu makanannya tetap enak-enak teman-teman. Sama kayak di Taman Selera yang Cikamurang ya, aku bisa nilai makanan mereka itu menunya enak-enak. Wah, yuk kita makan dulu. Dan ini aku udah selesai sholat sama makan teman-teman. Wah, dan aku belum nge-review bagian belakang ya. Kalau dari bagian belakang tulisannya JetBus 3 Plus. Padahal kayaknya selendang itu baru JetBus 2 Plus atau JetBus 3 ya. Kayaknya bukan 3 Plus deh. Terus ada logo Adiputro di kiri dan ada tulisan medali emas di sini. Dan cukup oke juga secara desain. Dan di sebelah kanan ada tulisan Mercedes-Benz. Dan bus ini menggunakan sasis dari Mercedes-Benz OH1626 teman-teman. Tapi kalau dari ininya, dari lampu belakang, iya sih ini JetBus 3 Plus sih dari lampu belakangnya. Kalau dari lampu depan tadi kayaknya iya juga, dia JetBus 3 loh teman-teman. Wah, sayang banget ya dia masih pakai selendang yang melintang gitu. Jadi pandangannya jadi nggak leluasa teman-teman. Jadi pandangannya sangat kecil banget. Dan di sini
bagasi. Ada 3 pintu bagasi ini teman-teman, dan belum menggunakan velg aluminium ya. Tapi di belakang ada free wifi padahal enggak. Ya pemanis saja sih teman-teman, cuma stiker aja. Ya nggak apa-apa sih. Overall dari sisi luar aku suka banget dari liverynya, gitu aja sih. Sayangnya selendangnya itu membuat kita jadi pandangannya jadi nggak leluasa. Itu aja sih teman-teman. Kita langsung review bagian dalamnya dulu deh. Dan kalau dari dalam jelas banget itu speedo dari 1626 ya teman-teman. Dari setirnya juga. Dan di depan tuh langsung ada dispenser ini teman-teman di sebelah kanan. Dan ini adalah seatku di seat nomor 3. Agak nggak kelihatan ya. Kita agak ke belakang aja. Kalau dari seatku sih dari seat ini kelihatan kalau jarak kakinya nggak begitu longgar, tapi juga nggak sempit juga. Jadi masih ukurannya masih lumayan gitu ya. Terus seatnya memakai seat dari Rimba Kencana teman-teman, yang high execution, tapi ini seri yang mungkin 2 tahun lalu ya ini. Dari ini bahannya kulit imitasi, dan khas Rimba Kencana seatnya itu serasa kayak dipeluk gitu teman-teman. Dan ini masih empuk banget. Dan fasilitas onboard seperti biasa, ada selimut, dan ada USB chargernya nih. Nah, ada USB chargernya dan ada penomorannya. Mantap. Di atas juga ada, di bawah juga ada. Di bagian seatnya tuh teman-teman. Oke. Kalau dari louvre AC, ini memakai louvre AC Jetbus, kayak Jetbus 2 ke Jetbus 3 ya ini ya. Dan AC-nya masih dingin banget teman-teman tadi. Dan kalau jenis louvre AC ini enak banget kalau dibuka dan ditutup. Mantap lah. Untuk ini ada lampu bacanya juga masih nyala teman-teman. Jadi so far dari fasilitas masih oke banget. Dan untuk ruang kaki di bagian belakang juga masih oke lah ya. Nggak bisa dibilang longgar banget, juga nggak bisa dibilang sempit teman-teman. Dan ada fasilitas cup holder tuh. Dan ada handle juga untuk kalian beranjak. Dan ada leg rest-nya teman-teman. Dan cuma leg rest ya, bukan yang double leg rest gitu. Ya so far oke sih, mantap lah. Terminal Kampung Rambutan ya Pak. Oh tante itu deh, tante Bintang.
aku kan. Oh iya. Pernah nggak mau? Kemarin. Kabar nanti Bekasi nggak ada. Ya teman-teman, ini masih di agen Bekasi Timur. Wah, aku barusan tadi habis dari toiletnya karena kita lagi berhenti beberapa menit untuk menunggu bus yang satunya teman-teman, bus yang dari Jember. Kalau ini kan dari Malang ya. Nah, ternyata ada yang jalan dari Jember teman-teman, tapi dia yang jalan itu ke arah Bogor, dan sedangkan yang dari Malang ini jalan ke arah Tangerang. Jadi yang dari Malang nanti dioper, kalau mau ke Bogor dioper ke bus yang Jember teman-teman. Jadi ini masih lagi nungguin bus yang Jember tadi nih, karena yang Jember dijalanin ke arah Bogor. Begitupun sebaliknya yang dari Jember ke arah Tangerang nantinya itu akan dioper ke sini teman-teman. Jadi ya cukup oke ya menurutku ya. Menurutku cukup big deal lah ya, cukup ya bener juga caranya, karena dengan begitu jadi lebih efisien teman-teman. Dan so far dari perjalanan kali ini dari kursi, seat dan lain-lain semuanya aku rasa nyaman banget teman-teman. Jadi seatnya empuk, terus ruang kaki juga lumayan, terus enaknya ada fasilitas dispenser. Jadi kalian kalau mau bikin kopi ataupun teh, dan ada fasilitasnya juga diberi teh dan kopi waktu di snack tadi ya. Jadi enak, terus suspensinya juga masih empuk, terus suara dari kabinnya juga masih belum gemblodak. Jadi ya menurutku nyaman banget sih, gokil sih. Perawatan dari Medali Mas ini cukup oke ya. Kabinnya pun masih belum bunyi, itu berarti kan dia merawat banget tuh teman-teman. Apalagi atas, dashboard atas itu masih ada tutupnya. Biasanya kan kalau ada tutupnya dia akan bunyi kalau ada jalan yang kurang enak. Tapi ini enggak teman-teman, masih oke-oke aja sih. Wah, mantep banget ya. Terus aku tadi ditawarin untuk bikin teh di dalam agennya tuh. Dan aku bikin teh, jadi sambil nungguin, sambil ngeteh, wah mantap lah. Ya, kita sambil nunggu bus yang dari Jember teman-teman. Kabarnya tadi udah sampai di Cibitung sih. Jadi ya mungkin masih ada 15 menit, 20 menit untuk istirahat. Dan menurutku ini enak banget sih. Mantap ya. Terima kasih sih Medali Mas. Dan itu dia teman-teman di belakang yang dari Jember menuju ke Bubulak Bogor. Dan ini kita akan jalan ke Tangerang lagi. Jadi kayaknya ini akan diberangkatin lagi sih. Kita persiapan aja. Nah, dari penumpang kita yang arah Bogor akan dioper ke sana, dan di sana yang arah Tangerang akan dioper ke sini. Jadi, wah, pertukaran pelajar ya ini ya. Pertukaran penumpang teman-teman. Mantap, mantap. Matur nuwun Pak nggih. Oke Mas, monggo. Siap, matur nuwun. Nyampe. Ya. Betul.
Ya teman-teman, akhirnya di jam 5:15 aku akhirnya sampai di Terminal Pasar Rebo teman-teman. Dan overall perjalanan berapa jam ya? Udah hampir 12,5 jam ya. Wih, lama lama juga ya. Itu lamanya juga karena tadi berhenti di agen Bekasi Timur untuk shuffle penumpang, jadi untuk oper penumpang juga. Mungkin ada yang berkomentar bahwa di shuffle atau di oper itu gak enak ya. Kalau dari kacamata aku sih tetap biasa aja sih teman-teman, karena di shuffle juga merupakan kebijakan dan bentuk tanggung jawab juga dari PO Bus. Jadi harusnya nggak ada masalah sih, karena berhentinya pun cuma 5 menit sampai 10 menit aja sih. Jadi kalau dari sisi aku sebenarnya aku malah lebih prefer kayak tadi daripada harus satu bus itu muter-muter Jakarta gitu, dari Bogor terus ada yang turun Pasar Rebo, Poris ya kan, malah ini ya, malah nggak jelas ya bisnya. Aku lebih prefer kayak tadi sih, ada yang dari Bogor, ada yang ke Poris, terus mungkin nanti ada bis ketiga juga dari dari Malang juga ke arah Merak. Jadi Merak bisa oper lagi ke bis selanjutnya gitu. Nah, bagusnya tadi juga dari titik pengumpulan juga bagus. Jadi satu berangkat dari Malang, satu berangkat dari Jember. Jadi akhirnya dikumpulin dan dipilah-pilah di Bekasi Timur gitu sih teman-teman. Kalau menurutku untuk mengatasi biaya operasional bus yang gede untuk sekarang itu oke sih. Apalagi kalau biaya solar nantinya jadi naik, jadi mungkin itu bisa jadi solusi juga ya. Overall kalau dari segi kenyamanan udah nyaman, terus bisnya juga oke banget, terus minim gemblodak dan lain-lain. Hanya ruang kaki mungkin kalau bisa dibilang sempit ya, lumayan sempit, gak longgar juga gitu. Itu aja sih kekurangannya. Terus dari agen-agen juga, dari Medali Emas tuh udah berbenah, letak semua agennya juga, agen perwakilannya ya, itu bagus-bagus sih teman-teman. Jadi mulai tadi Bekasi Timur, terus aku lihat di Surabaya juga bagus. Terus aku lihat di Maps untuk yang Malang dan juga Jember juga bagus teman-teman. Jadi memang udah Medali Emas udah sangat berbenah sekali sih, dari sisi operasional dan juga manajemen ya. Ya good banget. Apalagi untuk tripku hari ini itu diskon 25.000. Jadi kalian bisa mendapatkan diskon juga sampai 5 Oktober teman-teman. Aku nggak tahu ya ini video akan tayang di tanggal berapa, tapi yang pasti diskonnya itu sampai 5 Oktober dan diskonnya 25.000 teman-teman. Dan diskon itu bisa kalian dapat melalui aplikasi ataupun via agen juga bisa teman-teman. Jadi ya manfaatin lah ya kalau bisa. Aku akan segera ngupload video ini, aku usahain deh. Itu sih. Ya segitu dulu perjalananku kali ini. Mantap banget buat Medali Emas, dan nantikan videoku selanjutnya.